Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi ini kita akan belajar menginstal Apache, MySQL, dan PHP di Ubuntu 20.04. Jadi nanti Ubuntu ini akan kita jadikan sebagai web server dan database server. Web servernya menggunakan Apache dan database servernya menggunakan MySQL. Oke, langsung aja kita masuk ke terminal. Ini kita masih user biasa, jadi belum bisa melakukan instalasi maupun konfigurasi. Kita harus masuk ke super user dulu, caranya dengan menjalankan perintah sudo su. Selanjutnya masukkan passwordnya. Nah, jadi kalau kita udah masuk super user, baru kita bisa melakukan proses selanjutnya. Ciri-cirinya kalau kita udah masuk ke super user, itu di sini depannya udah menjadi root. Pertama kita harus menjalankan update repository dulu. Caranya apt update. Ini kita tinggal tunggu aja. Kecepatannya tergantung koneksi masing-masing dan tergantung apakah kita udah melakukan update ini sebelumnya. Kalau sebelumnya udah pernah biasanya lebih cepat. Kalau belum pernah biasanya ini untuk update repository ini agak lama. Ini punya saya udah selesai, jadi kita bisa lanjut install Apache. Caranya apt install Apache 2. Pilih yes. Ini hampir selesai instalasinya, kita tunggu aja. Oke, udah selesai. Kita cek apakah service Apache-nya ini udah nyala apa belum dengan cara systemctl status Apache 2. Nah, kalau misalkan seperti ini yang muncul, Apache 2.service bla 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 bla, di sini ada aktif running, ini artinya berarti web server Apache udah aktif. Tekan quit atau huruf Q untuk kembali kayak gini ya. Buat ngeceknya kita bisa buka browser yang ada di Ubuntu. Masukkan saja IP-nya, kebetulan ini IP-nya 192.168.56.13. Jika IP server diketik di browser sudah muncul halaman seperti ini, artinya web server Apache sudah berhasil terinstall. Kita coba akses dari luar server, dari luar Ubuntu-nya. Ini dari browser di laptop saya berarti. 192.168.56.13. Udah bisa. Artinya ini web server sudah bisa diakses dari luar server. Kalau misalkan kita mengaksesnya dari dalam server itu sendiri atau dari dalam browser yang ada di Ubuntu, kita bisa mengecek juga dengan alamat localhost. Ini sama. Jadi localhost, pakai perintah localhost ini kalau kita ngeceknya dari Ubuntu itu sendiri. Kalau dari luar harus pakai IP Ubuntu servernya. Gampang ya. Berikutnya kita akan menginstal database MySQL. Caranya sama, kita masuk terminal dulu. Ini udah masuk terminal, jalankan perintah apt install MySQL server. Enter. Pilih Y, artinya yes. Oke, instalasinya hampir selesai. Nah, ini instalasi MySQL Server sudah selesai. Kita cek
service-nya apakah udah nyala apa belum. Caranya seperti tadi ya, systemctl status MySQL. Oke, udah nyala ya. Tekan key untuk keluar dari check service ini. Berikutnya kita jalankan MySQL secure installation. Jadi ini untuk memproteksi instalasi web database server MySQL. Di awal jalankan perintah ini, nanti kita tinggal mengikuti instruksinya. Ini kita cek passwordnya dulu. Pilih satu aja, masukkan passwordnya. Pilih Y. Berikutnya kita akan menghapus anonymous user. Ini pilih Y juga. Oh ya, sebelumnya saat kita mengeset password apapun di server, kalau misalkan kita masih belajar, baiknya kita catat. Kayak barusan tadi kan kita udah ngeset password MySQL. Itu juga harus kita catat, karena nanti kita akan pakai di kemudian hari. Kalau misalkan lupa, repot. Jadi saran saya dicatat dulu kalau misalkan masih belajar. Oke, berikutnya disallow root routing remotely. Ini pilih no. Tujuannya agar kita masih tetap bisa remote database ini menggunakan root. Kalau amannya itu pilih yes. Nanti kalau misalkan kita ada di server production, pilih yes saja. Jadi nanti bikin user khusus untuk remote. Tapi karena ini masih belajar, kita pilih no aja. Biar tetap bisa menggunakan user root. Remove task database, yes. Reload privilege, yes. Oke, udah selesai ya. Kita coba masuk ke MySQL dengan user root. Jalankan perintah MySQL, menu root, main p, enter. Masukkan password yang tadi kita set. Nah, database MySQL sudah siap digunakan. Kalau misalkan kita sudah berhasil masuk seperti ini. Jadi kalau misalkan menggunakan konsol ini, berarti kita mengoperasikan database MySQL menggunakan query langsung secara konsol. Oke, kita keluar aja. Pakai perintah quit. Berikutnya kita install PHP. Caranya apt install PHP. Berikutnya lib apache 2 mod PHP dan PHP MySQL. Pilih yes. Jadi kita baru menambahkan dua modul PHP tadi ya, PHP MySQL sama lib apache mod PHP. Jadi PHP MySQL itu untuk menghubungkan PHP ke database MySQL, dan lib apache 2 mod PHP itu agar PHP ini bisa dibaca oleh web server Apache. Jadi kalau nanti kita menginstal aplikasi web dan butuh modul-modul lain, kita bisa menambahkannya secara langsung. Jadi tambahkan modulnya sesuai kebutuhan aja. Oke, udah selesai. Kita cek versi PHP yang terinstall dengan cara php main v. Ternyata yang terinstall adalah versi terbaru, yaitu PHP 7.4. Oke, kita masuk ke browser lagi, kita cek Apache-nya. Ini dari browser yang ada di server ya, jadi pakai localhost. Scroll ke bawah, kita cari default directory-nya itu ada di mana. Jadi cari dokumen root-nya. Ini udah ketemu. Jadi untuk aplikasi web di Apache ini harus ditaruh di var www public html. Di var www ini.
Kita cek, kita tes ya. Masuk ke directory dengan cara cd/var www.html. Nah, jadi kalau ingin melihat isi directory itu adalah ls, enter. Kalau ingin masuk tadi cd spasi alamat directory yang dituju. Oke, kita coba bikin satu file PHP pakai perintah nano info.php. Kita bikin script untuk menampilkan informasi web server dan PHP-nya. Scriptnya kayak gini, sangat simpel. Kita simpan dengan cara Ctrl O, enter. Terus untuk keluar dari ini Ctrl X. Tadi nama filenya info.php ya. Kita buka lagi di browser, tinggal localhost ini tambahi /info.php. Kalau ini udah bisa nampil, artinya PHP udah berhasil terinstall. Ini juga bisa diakses dari luar Ubuntu. Misalkan ini diakses dari browser di laptop ya. Berarti tetap pakai IP kalau di laptop. IP-nya 192.168.56.13/info.php. Ini udah bisa tampil. Jadi web server Apache, database MySQL, dan PHP udah terinstall di Ubuntu. Jadi statusnya Ubuntu ini udah menjadi web server dan database server. Oke, sekian tutorial instalasi web server Apache dan database MySQL. Nanti kita lanjut dengan tutorial-tutorial selanjutnya di video berikutnya ya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.